Mungkin saat ini timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang mempunyai ranking FIFA yang paling rendah di round 3. Meskipun begitu, tim-tim Asia tak ingin meremehkan timnas Indonesia. Jelas mereka memiliki alasan tersendiri, mengingat Indonesia sedang mengalami peningkatan performa yang cukup signifikan. Dan untuk itu, inilah alasan mengapa tim-tim Asia tak berani meremehkan kekuatan baru timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang mempunyai ranking FIFA paling rendah yang berhasil lolos ke round 3. Meskipun begitu, tim-tim Asia macam Irak, Jepang, hingga Korea Selatan tak berani menganggap remeh jika mereka satu grup dengan Indonesia. Tapi mengapa? Alasannya cukup jelas. Karena seperti kita ketahui, jika timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mereka bukan lagi tim mediocre, karena level mereka kini sudah mendekati Asia. Dan tak bisa dipungkiri, jika hadirnya para pemain keturunan berlabel Eropa membuat kekuatan timnas semakin diperhitungkan. Apalagi PSSI sudah berjanji, jika di round 3 nanti timnas Indonesia akan menambah kekuatan mereka, guna bisa bersaing dengan tim-tim elit di Asia. Dukungan besar yang diberikan oleh federasi itulah yang juga menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia tak mau dianggap remeh oleh tim-tim elit Asia. Lebih lanjut, sebagian besar pemain keturunan yang ada saat ini banyak diisi oleh mereka yang mempunyai darah Indo-Belanda. Mungkin hanya Jordi Amat dan Elkan Bagot yang nggak punya darah Belanda. Sedang sisanya ada semua. Maka dari itu, nggak heran jika media-media Belanda kini banyak yang menyoroti kiprah timnas Indonesia. Apalagi setelah timnas sukses menaturalisasi pemain seperti Tom Haye, Ragnar, Jesus, dan Kelvin Verdonk yang secara jam terbang jelas gak usah diragukan lagi. Gak cuman itu, media-media di Belanda juga mulai agak resah dengan manuver PSSI yang diketahui masih akan mencari pemain keturunan lainnya, baik yang usia muda ataupun usia matang untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, sejatinya geliat PSSI ini pernah mendapat wanti-wanti dari KNVB. Tapi apa daya, KNVB pun sulit untuk menghentikan manuver Pak Erick Thohir untuk membujuk pemain diaspora berbakat ataupun potensial guna membela Indonesia. Meskipun begitu, media-media di Belanda cukup fair dalam menanggapi hal ini, sehingga melihat peluang Indonesia yang udah masuk round 3 dan berpeluang lolos Piala Dunia, maka media-media ternama pun tak lupa menyampaikan harapannya. Selain tentunya, mereka sekali lagi juga menyoroti gimana manuver PSSI. Ya, berkaca dari hal-hal tadi, tentu akan jadi sebuah pertemuan menarik jika Indonesia punya kesempatan lagi melawan Belanda. Sebab masyarakat tanah air sendiri banyak yang melabeli kalau timnas Belanda adalah timnas pusat. Sehingga jika terjadi duel antara pusat dan cabang, dianggap akan sangat menarik, apalagi jika itu terjadi di panggung Piala Dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu mungkin? Yap, terlepas dari apapun, pokoknya semoga Indonesia bisa membenahi sisi yang kurang di tim ini. Dan kayaknya semua sepakat, kalau timnas Indonesia masih butuh sosok kiper dan goal getter sebagai urgensi. Barulah kalau kedua posisi tersebut udah didapat, maka PSSI bisa memikirkan soal pemain grade A lainnya. Lalu semoga juga perusahaan Martin Paes di CES bisa kelar tepat waktu. Karena maaf-maaf aja nih, kalau kipernya masih Hernando, ya kemungkinan untuk bersaing di top level masih susah.
Yap, Hernando ini bukan jelek, tapi ada momen-momen tertentu di saat ia membutuhkan ketenangan, malah panik. Dan itu pun Hernando sudah menyadarinya, jika ia bertekad untuk terus bekerja keras. Kalaupun Martin Paes akhirnya bisa main, ya Hernando sendiri menyatakan kalau ia emang belajar banyak darinya. Sementara itu, dukungan penuh dari timnas pusat juga menjadi salah satu alasan mengapa tim-tim Asia nggak mau menganggap remeh timnas Indonesia. Karena sekali lagi, Indonesia akan mendapatkan pemain keturunan berkualitas dengan mudah. Dan di round 3 nanti, jelas timnas akan menampilkan performa dan kekuatan yang jauh berbeda. Dan kita tunggu saja aksi Tom Haye CS di round 3 pada bulan September mendatang.